Hai guys, jangan lupa like dan tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan react satu video daripada Indonesia berkenaan dengan madu kelulut, iaitu di sana dia orang panggil madu kelanceng. Okey, ini adalah video ini daripada channel Cap Capung. Okey, kita akan tengok Okey, di sini dia orang menggunakan spesies spesies leviset yang kecil ya. Kalau kat sini orang di Malaysia memang jarang lah orang bela pun ternak spesies ni. Tak, biasanya akan gunakan spesies yang lebih besar. Perkenalkan, nama saya Totok Sugianto, owner dari Totok Kelanceng yang ada di Samiran, RT 03, Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Saya mulai tertarik usaha madu kelanceng dan ternaknya itu awal mulanya saya tertarik dengan kelanceng yang tidak menyengat. Dan untuk memang duduk boleh duduk dalam pasu macam-macam lah. Saya mencicipi madunya itu saat saya radang tenggorokan. Itu saya mengobatinya dengan kelanceng ini, saya mencoba, itu ternyata cocok dengan madunya yang pada akhirnya itu radang saya sembuh. Selain itu saya juga sering bisa dikatakan setiap bulannya itu pasti ada sariawan di bibir saya. Nah, ini saya berpikiran penyebabnya itu pasti di lambung, yaitu asam lambung yang naik, dan saya juga mengobatinya pakai madu kelanceng itu dan alhamdulillah cocok. Nah, disitulah mulai ada ketertarikan saya tentang dalam video ini dia cakap dia punya masalah batuk. Hanya mengandalkan bisnis madu dan sesuai lah, memang kalau madu kelulut memang sesuai lah untuk mereka yang batuk. Saya merasa ini cuman sebagai penjualnya saja, jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya itu sekaligus saya mau mengedukasi pembeli yang datang di tempat saya. Untuk pertama kali saya belajar itu saya kenal salah satu kawan yang ada di daerah Jawa Tengah. Di situ saya beli pertama kali 1 kotak, kemudian saya bawa pulang. Tempat saya memang dapat free lah. Kalau di daerah Parangtritis ini, kalau kelulut leviset memang kat sini orang tak boleh dapat free ya. Ingin menjadi salah satu pelopor, kalau misalkan ada berarti pelopornya saya, seperti itu. Kemudian saya juga mencari kelanceng yang masih di habitat alaminya, yaitu masih di bambu, karena kelanceng ini kan habitat awalnya kan di bambu. Kemudian kalau di kotak atau di setup itu kan sudah mengenai hal penangkarannya. Nah, saya beli itu, kemudian saya praktek sendiri bagaimana cara saya untuk mengenal nanti di dalamnya ada koloni, ada telur, ada madu, dan di situ juga ada ratu. Nah, disitulah saya mulai belajar secara otodidak. Yang awalnya itu dari kawan saya, itu saya mulai membelah bambu, kemudian saya menangkarkan koloni yang di dalamnya. Nah, disitulah saya mulai mengenal ratu dan koloni kelanceng. Dan sekaligus dalam pembelahan itu nanti kalau misalkan ada madunya, saya juga sekaligus bisa manennya. Madu spesies ni memang kena perah. Sebenarnya kelanceng ini adalah salah satu family. Untuk tahu ada berbagai jenis telur tua ataupun telur muda, yang gelap itu madu muda, telur muda, yang putih tu madu tua, telur tua. Maknanya dah hampir menetas. Ini yang gelap tu masih lagi telur muda lah, baru bertelur. Kalau yang di Jawa itu kelanceng, terkenalnya seperti itu. Kalau untuk proses penangkarannya sih sebenarnya tidak begitu sulit, cuman kita harus mengamati
untuk ini si ratu, biar ratunya tidak mati atau tidak pergi, yang nantinya bisa sekaligus dimasukkan ke dalam kotak penangkaran. Dan ratunya juga jangan sampai lupa harus ikut masuk. Oke, betul. Sama telur-telurnya. Kalau untuk pemindahan memang perlu pastikan ratu mesti masuk sekali. Akan ikut masuk di kotak penangkaran yang berikutnya. Oke, itulah kantung madu dia. Kita juga jangan Itu beli melupakan lah. soal sumber pangan kelanceng ini. Kita kalau mau beternak kelanceng atau budidaya kelanceng ini, kita harus mau menciptakan vegetasi si kelanceng ini sebagai sumber pangannya, supaya kelanceng itu tadi bisa bertahan hidup dan produksi madunya juga bisa bagus. Nah, di sinilah nanti akan menentukan apabila vegetasinya itu cukup buat si kelanceng, maka produksi madunya juga akan bagus, seperti itu. Nah, untuk kendala di kelanceng ini di masalah vegetasi. Kalau kita beternak di rumah seperti yang saya lakukan ini dan vegetasi sekitar itu tidak bagus, maka kelanceng akan ini tidak produktif. Di samping itu juga bisa berakhir ke kematian. Betul. Jadi bisa berakhir ke koloninya itu nanti akan habis dengan sendirinya. Memang perlu pastikan ada sumber lah cukup juga, di sekitar. Kalau misalkan kita punya tanaman yang bunganya nanti bisa berbuah, misalkan katakanlah belimbing. Belimbing ini juga disukai oleh kelanceng bunganya, karena situ juga merupakan sebagai sumber nektar yang nantinya akan menghasilkan madu. Nah, apabila si tanaman belimbing tadi ini kalau misalkan kita semprot pakai pestisida, itu nanti akan berpengaruh ke kelanceng. Itu adalah sebagai salah satu racun buat dia, buat kelanceng. Kalau untuk kendala yang lain, biasanya untuk predatornya itu kalau kelanceng, salah satu predator kelanceng itu seperti cicak, itu seperti itu, kadang seperti belalang, bisa juga katakanlah serangga. Proses pemindahan itu tidak lama, dengan catatan kotaknya sudah jadi dan yang mau dipindah juga sudah. Biasanya at least 4 bulan lah bila dah masuk dalam perangkap kan. Kalau untuk yang perangkap tu untuk masuk dalam hive dalam 4 bulan, lepas tu boleh pindah lah. 4 bulan tu dah cukup untuk queen tu bertelur dan untuk jadi satu koloni yang lengkap lah. Sekitar 300 mili. Itu satu kotak penangkaran. Dengan catatan itu tadi vegetasinya cukup buat si kelanceng. Kalau saran saya buat kawan-kawan yang mau budidaya kelanceng, itu jangan terburu-buru kita langsung membeli setup atau koloni kelanceng, kemudian kita berasumsi, ini nanti produksinya bagus, kemudian harga jualnya tinggi, kita bisa untung banyak. Kita harus perlahan-lahan, kita harus tahu dulu sumber pangan kelanceng ini yang disukai itu sumber pangan yang seperti apa. Dan saran saya juga jangan mendoping sumber pangannya, misalkan seperti gula, sirup, dan lain-lain. Nah, kalau untuk penciptaan vegetasi kita harus mau nggak mau kita harus mau untuk menunjang kehidupan kelanceng itu. Salah satunya itu kita harus menanam, kalau di tempat saya menanam ini tanaman air mata pengantin. Nah, di situ nanti sumber nektarnya bagus buat si kelanceng yang nantinya juga akan menghasilkan madu yang cukup. Nah, selain itu yang disukai oleh kelanceng ada bunga belimbing, itu suka, kemudian bunga dari kaliandra dan lain-lain. Kadang ada juga sih yang paling suka itu bunga bayam, yang nanti kalau bunga bayam itu sebagai sumber polen yang nanti sebagai protein si ratu supaya reproduksi dalam bertelur itu banyak. Kalau untuk hal produksi di rumah saya ini sebenarnya saya tujukan untuk edukasi. Kalau misalkan ada yang mau beli dan masih penasaran dengan wujud koloni kelancengnya, maka di sini sekalian bisa untuk mengedukasi. Nah, kalau untuk hasilnya atau katakanlah
hasil dari madu yang ada di rumah itu bisa dikatakan belum bisa memenuhi kebutuhan pasar yang permintaan pasar ke saya. Jadi selain saya di rumah, saya juga bermitra dengan kawan saya yang memang di satu tempat itu vegetasinya sudah bagus dan produksinya juga sudah bagus. Banyak orang sih yang beranggapan bahwa madu kelanceng ini yang mengatakan itu kualitasnya itu 4 kali lipat dari lebah biasa. Yaitu tadi salah satunya, kalau yang merasakan saya itu ini lebih cepat dalam meredakan radang tenggorokan. Dan ada juga sih yang pelanggan saya itu yang dahulunya itu konsumsi selain madu kelanceng, dan beliaunya itu mengatakan, oh saya pakai yang ini kok cocok ya. Nah, akhirnya jadi langganan saya seperti itu. Kalau saya menjual madunya per 250 ml itu saya bandrol dengan harga 130.000. 130.000 dia jual, atau lebih kurang. Sorry. Okey, nak. Okey, 130.000. Oh, ini di ringgit. IDR tu Malaysia. Jadi lebih kurang 130.000. Lebih kurang RM38, 250 ml. Okey, di Indonesia dia orang banyak guna ml. Kalau di Malaysia kita gunakan sukatan kilogram. Maknanya dekat Malaysia, kalau saya jual 250 gram dalam RM80. Lagi mahal daripada Indonesia ni. Okey, kalau RM100, kalau ikut rupiahnya dalam 80 dalam 272,332. Okey, tersambung. Nanti kalau misalkan pembelian lebih banyak lagi, nanti bisa seperti harga grosir. Dari saya seperti itu. Kalau untuk permintaan pasar, saya bisa mengatakan lumayan bagus. Jadi hasil dari penjualan madu ini cukuplah buat saya untuk menghidupi perharinya. Bisa daripada madu dalam botol tu, saya tengok dia bercampur dengan bibret sekali, sebab dia kena perah madu tu. Sebab kena dia kantung dia berketul-ketul, kantung lewisep ni. Kita kena ambil, keluarkan, kena perah. Sebab tu dia ada setengah tu dia bercampur, ada dalam gumpalan kantung tu ada juga bibret. Jadi bila perah tu gunakan penapis yang besar, jadi akan ada sekali lah bercampur lah dalam bibret. Itu kalau untuk mengelakkan tu, kita gunakan penapis yang halus. Kalau untuk motivasi saya, itu saya sebenarnya ingin menjual produk itu benar-benar murni dalam artian alami dari kelanceng, tidak ada campuran dari apapun. Selain itu, saya juga ingin mengedukasi masyarakat sekitar atau orang lain yang memang belum mengetahui secara detail tentang koloni kelanceng ini. Nah, berhubungan dengan sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19, itu kita bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita itu dengan konsumsi madu. Khususnya kalau saya lebih ke madu kelanceng. Jadi buat kawan-kawan, mari kita rajin mengkonsumsi madu kelanceng untuk meningkatkan stamina atau daya tahan tubuh kita biar tetap stabil dan tubuh kita sehat. Nah, untuk
kawan-kawanku, dalam kondisi pandemi ini kita di rumah dulu, stay at home, rajin cuci tangan, dan kita konsumsi makanan yang bergizi. Salah satunya madu kelanceng. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memotivasi dan menginspirasi. Dan jangan lupa subscribe Cap Capung. Okey, itu saja. Okey, ulasan saya memang sama je, tapi dia sebagai spesies lah. Di Indonesia ni besar. Indonesia ni besar. Diorang ada bahagian ni, contoh di area Kalimantan, Kepulauan Borneo tu memang ada spesies itama juga, macam di Malaysia lah. Kalau macam di kepulauan macam ni di Yogyakarta, kebanyakannya dari spesies-spesies yang kecil lah, macam Levisep tu, Levisep testasis tu lah. Tapi saya tengok corong tadi tu, memang spesies Levisep lah. Sebab kalau untuk matahari testasis tu memang dia akan ada macam dia akan ada ekor sikit lah dekat corong dia. Okey, itu saja react saya tentang satu video daripada Indonesia berkenaan dengan lebah madu kelulut atau peternakan kelulut di Indonesia. Okey, semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Jumpa lagi.